Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tema yang saya ambil dari pokok pembacaan kita pada saat ini yaitu mengikut jejak Yesus. Mengikuti jejak Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepergian Yudas meninggalkan Yesus membuka kesempatan bagi Yesus untuk mempersiapkan para muridnya untuk menghadapi kenyataan yang bakal terjadi pada dirinya. Kepergian Yudas pun menandai permulaan pemulihan anak manusia. Namun di balik itu Bapak Ibu Saudara-saudara, akan terjadi pemisahan dengan murid-muridnya untuk sementara waktu. Peristiwa itu menggelisahkan hati para murid. Karena apa yang mereka pikirkan dan bayangkan dalam mengikut Yesus ternyata berbeda dengan realitas yang bakal terjadi. Bagi mereka, mengikut Yesus adalah menikmati kebahagiaan, mengalami berbagai macam mujizat, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak pernah dipikirkan bahwa Yesus harus menjalani jalan salib dan penderitaan seperti yang dijelaskan kepada mereka. Pikiran mereka belum terbuka tentang kematian Yesus di kayu salib. Kematian bagi mereka identik dengan keterpisahan yang memunculkan jarak yang terseberangi dan tak mungkin dijangkau oleh manusia. Hal ini membingungkan para murid yang diwakili oleh Petrus. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib, kemuliaan Allah dinyatakan. Demikianlah halnya dengan penderitaan yang dialami umat Israel di Mesir selama 400 tahun lamanya. Di sanalah Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat 10 tulah yang dibuatnya. Dan salah satunya di antaranya ialah anak sulung orang Mesir mati. Lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Firaun membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dan hal ini meyakinkan umat Israel bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa,
yang mengalahkan penderitaan dan melepaskan umatnya dari jalan salib. Tuhan sengaja memberikan tanda di palang pintu rumah mereka untuk meyakinkan bahwa Allah melindungi umatnya dari jalan maut. Karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memperingatkan tentang makna pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus yang setiap kali dirayakan atau dilakukan. Tubuh dan darah Kristus adalah simbol dari pengampunan dosa bagi umatnya. Karena itu, setiap orang yang telah menikmati dan mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya harus mewujudkan kemuliaan Kristus dalam seluruh ekstensi hidupnya. Penderitaan atau pergumulan hidup Bapak Ibu saudara-saudara adalah suatu kondisi yang pasti saja terjadi bagi setiap orang. Namun tidak semua orang yang sikap hidupnya menghadapi dan menjalani situasi itu. Tetapi bagi orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Kristus, jalan penderitaan itu menjadikan hidupnya semakin memancarkan kemuliaan Allah. Karena ia sanggup berdiri teguh menjalaninya dalam suatu keyakinan bahwa Yesus telah mengalahkan penderitaan melalui jalan salib. Dalam pengharapan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Kasih Kristus adalah kasih bagian hidup dari manusia. Karena tanpa kasih, manusia tidak mengalami hubungan indah dengan sesamanya. Di dalam kasih Bapak Ibu saudara-saudara, terjadi kedekatan batin antara manusia dengan sesamanya yang melahirkan kasih philia, atau dalam bahasa Yunani dikatakan philos yang artinya teman. Kasih tersebut didorong oleh kepentingan dan tujuan yang sama dalam diri seseorang. Namun kasih yang sifatnya persahabatan terkadang tidak terjadi abadi. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Murid-muridnya dekat sebagai sahabat sekaligus guru. Namun ada hal yang Yesus lihat dalam diri mereka, yaitu kelak persahabatan mereka akan luntur karena ada di antara murid yang akan berkhianat kepada Yesus. Karena itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 13, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudara memperjelaskan bahwa kasih itu sifatnya pengorbanan. Rupanya dalam pengamatan Yesus, di antara muridnya yang tidak rela berkorban demi sahabatnya. Karena itu, ia berpesan dengan mengatakan, "Aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yakni saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku." Mengapa saling mengasihi disebut Yesus sebagai perintah baru Bapak Ibu saudara-saudara? Apa standar Yesus tentang kasih yang disebut sebagai perintah baru?
Atau apa standar Yesus tentang kasih yang disebut sebagai perintah baru? Sementara itu, jauh sebelumnya para murid telah mengenal konsep mengenai kasih, sebagaimana yang dituliskan dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-5 dan Imamat 9 ayatnya yang ke-18. Di sini konteks Yesus memperkenalkan standar kasih yang baru adalah ketika permulaan pesan perpisahan dengan muridnya. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid merasa telah mengabdi dengan setinggi-tingginya kepada Tuhan melalui pelayanan bersama Yesus. Namun kasih yang dimaksud Yesus sebagai perintah baru adalah cukupannya jauh lebih luas daripada apa yang mereka telah lakukan. Ukuran kasih yang dimaksud perintah baru adalah sama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Itu berarti kasih yang sifatnya perintah baru adalah kasih yang berkorban. Kata berkorban di sini Bapak Ibu Saudara-saudara menunjukkan pada pengertian tidak akan ada imbalannya. Kasih seperti inilah yang terjadi dalam diri Kristus. Kasih yang rela berkorban demi sahabatnya. Kasih yang hadir di saat sahabatnya sedang dalam pergumulan. Dan kasih seperti ini tidak terjadi dalam diri Petrus dan Yudas. Mereka justru berkhianat ketika Yesus sedang dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Kasihnya tidak terbalas, menembus suku, agama, ras, dan budaya. Kasih seperti inilah yang hendak kita wujudkan dalam interaksi sosial kita terhadap sesama. Kita mengasihi apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita mengasihi bukan dengan kasih karena ada sesuatu kepentingan atau maksud, melainkan kasih meskipun kita berkorban demi sesama kita. Kita mengasihi bukan dengan pola kasih supaya kita dipuji orang, melainkan kita mengasihi karena kendati pun realitas kehidupan kita mengasihi sesama. Jika pola kasih seperti ini yang mewarnai sikap hidup kita dalam perjumpaan dengan sesama, kapan dan dimanapun kita, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin.